guys, welcome back to my digital journal. Arifia New here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang how to survive online school dengan salah satu caranya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, selama online school ini biasanya kendala aku tuh aku bingung cari materi, latihan soal, dan time management nih. Maka dari itu aku rekomendasiin ke kalian nih beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk materi, latihan soal, dan time management selama online school ini nih. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari aplikasi yang pertama, yaitu ada aplikasi School Planner. Nah, aplikasi ini membantu aku dalam time management selama lagi online school ini. Pakai aplikasi ini tuh semenjak online school, dan ini tuh udah membantu sekali aku dalam manajemen tugas, ulangan, jadwal belajar, dan sebagainya. Nah, menurut aku kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, kamu itu bisa menulis jadwal kelas kamu nih dalam hari ini atau misalnya dalam minggu ini kamu ada jadwal kelas apa aja. Yang mana nanti 15 menit sebelum kelas itu dimulai ada notifikasi di handphone kamu. Jadi kita bisa bersiap-siap dulu dan gak lupa kalau misalnya hari ini tuh ada pelajarannya. Dan yang kedua, aplikasi ini tuh bisa tulis tugas, agenda kamu. Misalnya kamu itu ada tugas apa aja, terus misalnya kamu besok misalnya ada agenda apa. Nah, kamu bisa menulis-tulisnya di aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini juga itu tuh bakal ada notifikasinya di hari sebelumnya. Nah, mengingatkan kita nih, oh ada tugas ini untuk hari ini. Terus juga misalnya nanti kita ada agenda apa aja hari ini. Jadi yang ketiga, kamu juga bisa tulis nilai kamu selama online school nih. Misalnya kamu matematika aku ulangan dapat nilai segini, terus aku tugas harian dapat nilai segini. Jadi itu bagus banget untuk men-track nilai kita tuh sejauh ini seperti apa sih perkembangannya, sehingga bisa untuk evaluasi diri kita juga. Kemudian yang keempat, di aplikasi ini juga kamu tuh bisa menyimpan kayak jadwal kelas kamunya itu, tugas-tugas kamu, agenda kamu, misalnya ada ulangan apa aja di home screen kamu. Jadi ketika kamu sedang membuka handphone, kamu nggak perlu buka aplikasinya dulu, kamu langsung melihat home screen-nya udah ada nih jadwal kelas kamu, terus juga tugas-tugas kamu apa aja, ada agenda kamu apa aja. Jadi menurut aku aplikasi ini all in one dan bagus banget untuk time management kita, pengingat kita atau reminder kita selama online school ini. Jadi aku rekomendasi ini banget kalau misalnya kamu masih bingung untuk melis tugas, melis ulangan ada apa aja, dan jadwal-jadwal supaya nggak lupa, wajib banget pakai aplikasi School Planner. Yang kedua ada aplikasi Quizlet. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi buat kamu yang ingin belajar dengan metode belajar Spaced Learning Method. Salah satunya adalah dengan cara memakai flashcards. Nah, kalau misalnya kamu belum tahu nih Spaced Learning Method apa, kamu bisa banget ngecek video aku yang mana judul video ada 5 metode belajar terbaik. Nanti aku kasihnya di description, atau misalnya kamu bisa klik pojok sini, nanti di situ bakal kamu bisa melihat apa itu Spaced Learning Method. Nah, jadi di aplikasi Quizlet ini kamu bisa belajar dengan metode flashcards, di mana kamu bisa membuat flashcard itu sendiri. Jadi keuntungannya ini kita itu tuh bisa membuat flashcard tanpa harus membuang kertas gitu. Kan kalau misalnya dulu biasanya kan aku kalau bikin flashcard itu selalu pakai kertas dulu, gunting dulu, yang mana nanti kalau misalnya udah nggak kepakai jadi boros kan kertasnya. Jadi dengan ada aplikasi ini akan memudah dan menghemat kertas kamu sekali. Aplikasinya cocok banget untuk pelajaran seperti pelajaran bahasa, misalnya kamu sudah menghafal vocabulary atau yang lainnya, pokoknya ini cocok banget untuk belajar bahasa. Yang kedua, ini cocok banget buat kamu yang misalnya sedang menghafal istilah, definisi, seperti misalnya pelajaran sosiologi, sejarah, biologi, dan sebagainya, yang mana kita tuh harus menghafal suatu istilah dan suatu definisi. Ini bagus banget buat kamu belajar flashcard di quiz. Nah, yang aku suka dari aplikasi ini, kamu tuh bisa selain customize your own flashcard, kamu tuh bisa buat flashcard sendiri. Yang kedua, kamu juga bisa menggunakan flashcard orang lain. Misalnya kamu itu ingin mencari nih kayak angka dalam bahasa Prancis. Nah, kamu tuh bisa pakai flashcardnya orang lain nih, supaya misalnya kamu itu tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk membuat flashcardnya. Kamu bisa menggunakan flashcard yang tersedia dibuat oleh user lain. Jadi enak banget, selain kita bisa buat sendiri, kita juga bisa mencari materi yang kita ingin pelajari dengan menggunakan flashcard orang lain. Yang ketiga ada aplikasi Quizizz. Nah, aku mungkin udah sering banget yang nge-mention aplikasi Quizizz, dan memang aplikasi ini tuh sangat baik buat kamu yang ingin belajar sesuatu secara praktis. Karena dengan di Quizizz ini kamu tuh seperti bermain game, dimana kamu itu bisa banget pelajari suatu materi, yang mana kamu tuh bisa search materinya karena tersedia. Misal kamu sedang butuh nih, sedang ingin belajar materi fisika nih, kamu tinggal cari aja bab apa yang ingin kamu pelajari, kemudian kamu pilih karena banyak sekali latihan soal yang tersedia di Quizizz. Nah,
Yang pertama, kelebihan dari aplikasi ini, tersedia banyak sekali latihan soal. Jadi banyak sekali ragamnya sehingga kita tuh nggak bakal kehabisan latihan soal. Dan yang kedua, sistemnya yang seperti main game ini membuat kita itu nggak gampang bosan dan ada fun untuk belajarnya. Jadi kalau misal kamu bosan nih atau jenuh dengan cara belajar kamu yang biasanya, kamu bisa banget menggunakan aplikasi Quizizz karena ini menawarkan cara belajar seperti bermain game sehingga tidak akan membuat kamu jenuh. Yang ketiga, balik lagi aplikasi itu fleksibel. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau misal kamu sedang butuh belajar biologi, kamu bisa search keywordnya, babnya apa, sehingga kamu langsung pilih deh kayak apa yang kamu ingin pelajari. Jadi enak. Tapi kekurangannya dari aplikasi ini yaitu adalah tidak ada pembahasannya. Jadi kamu tidak tahu terkadang kenapa jawaban kamu itu salah. Jadi kita harus mencari lagi di buku atau sumber-sumber belajar lainnya kenapa jawaban kita itu masih belum tepat. Tapi overall aplikasi ini bagus banget untuk latihan soal karena ragam latihan soalnya itu banyak banget dan fleksibel. Yang keempat, di sini ada aplikasi lagi buat kamu yang latihan soal. Selain tadi Quizlet, Quizizz, di sini ada aplikasi Cerdas Cermat. Nah, aplikasi Cerdas Cermat ini tersedia buat kamu mulai dari jenjang SD, SMP, bahkan sampai SMA. Tinggal kamu cari aja di Play Store Cerdas Cermat SD, Cerdas Cermat SMP, atau Cerdas Cermat SMA. Semua aplikasi aku tulis di link in my description supaya kamu itu langsung mempermudah untuk mencari aplikasi. Nah, aku suka ada aplikasi ini karena banyak sekali bank soal. Jadi banyak banget tersedia dari mata pelajaran dari SD sampai SMA, bahkan dari berbagai macam mata pelajaran yang bisa kamu cari. Fiturnya di aplikasi ini balik seperti Quizizz juga, seperti bermain game. Yang bedanya kalau di aplikasi ini tuh ada seperti ada hint, terus juga kamu bisa misalnya ada nyawanya kalau misalnya kamu udah berapa kali salah. Selain itu juga di game ini ada levelnya, yaitu level 1 sama level 2, jadi ini akan menantang kita untuk melanjutkan ke level berikutnya. Nah, di aplikasi ini juga selain ada latihan soal, di aplikasi ini juga ada buat kamu yang ingin try out. Jadi ini aplikasi bisa buat kamu yang ingin belajar untuk ulangan, karena di sini banyak sekali bank soalnya juga. Jadi ini bisa menjadi sumber pilihan buat kamu yang ingin latihan soal. Selain Quizlet dan Quizizz, bisa banget pakai aplikasi Cerdas Cermat. Dan yang terakhir ini ada aplikasi buat kamu yang suka bingung nih kalau lagi online school. Aduh, aku mau belajar dari mana ya untuk materi? Karena di sini aku menemukan aplikasi yang gratis dan juga bermanfaat banget buat kamu yang ingin mencari sumber materi belajar secara ringkas dan juga lengkap, yaitu di aplikasi Studio Belajar. Nah, di aplikasi Studio Belajar ini gratis dan hanya untuk SMA aja, kelas 10 sampai kelas 12. Di aplikasi ini materinya itu ada yang berupa rangkuman, terus yang kedua ada yang berbentuk seperti catatan yang lengkap, terus juga ada materi yang berbentuk PowerPoint. Jadi bakal ada banyak banget. Mau misalnya kamu ingin yang ringkas, kamu bisa menggunakan yang rangkuman, atau misalnya ingin bentuk catatan seperti di buku, kamu bisa menggunakan yang fitur catatan. Dan kalau misalnya kamu ingin yang berbentuknya PowerPoint, ada fitur PowerPoint. Jadi ini all in one banget buat kamu yang ingin mencari materi sumber belajar saat online school, khususnya buat kamu yang SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan ada lagi fitur yang mana itu yang membuat aku suka banget sama Studio Belajar, yaitu ada fitur latihan soal SBMPTN dan juga SIMAK UI. Jadi ini all in one banget. Sekali lagi, tidak hanya ada materi tapi juga ada latihan soal SBMPTN dan SIMAK UI. Jadi ini paket lengkap banget buat kamu siswa SMA, karena kamu juga untuk mempersiapkan SBMPTN, juga untuk persiapan ujian mandiri. Salah satu sumbernya kamu bisa menggunakan Studio Belajar. Well, that's all guys. Jadi itu ada aplikasi aku rekomendasiin kamu buat sumber belajar kamu sama online school ini. Yaitu yang pertama tadi itu kalau misal untuk time management, aku saranin kamu pakai aplikasi School Planner. Terus yang kedua untuk aplikasi latihan soal ada Quizizz, terus ada Quizlet, dan juga ada Cerdas Cermat. Dan buat kamu yang ketiga itu ada aplikasi untuk sumber cari materi secara rangkuman atau bahkan lengkap, itu salah satunya ada dengan menggunakan Studio Belajar. Nah, dari aplikasi yang tadi mana yang ingin kamu coba bisa komen down below ya. Bisa kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga nggak bingung lagi sama online school ini, supaya lebih terarah lagi. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di handphone kamu. Oke, see you in the next video. Dadah!